Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ilmuwan yang tidak hanya mempengaruhi dunia matematika dan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi penting pada perkembangan ilmu komputer modern. Siapakah dia? Dia adalah Al-Khwarizmi. Tidak sedikit ilmuwan muslim yang karyanya mempengaruhi dunia. Salah satu penemuan penting dari ilmuwan muslim itu adalah algoritma. Algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Algoritma dianggap sebagai kunci dari ilmu komputer yang dipakai untuk spesifikasi guna mengolah dan menghitung suatu data. Selain itu, algoritma juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan serangkaian proses atau langkah-langkah prosedural. Penemu algoritma adalah Al-Khwarizmi, seorang jenius yang mahir dalam matematika, geografi, astronomi, dan lain sebagainya. Dalam bukunya The History of Arab, Philip K. Hitti menyebut Al-Khwarizmi sebagai tokoh utama pada awal sejarah matematika Arab. Kita sekarang beralih tentang biografi Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khwarizm, yang kini berada di wilayah Uzbekistan. Ia wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Al-Khwarizmi hidup di masa kepemimpinan Al-Ma'mun, putra Harun al-Rasyid, Khalifah Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, bisa disebut sebagai salah satu masa kegemilangan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Ma'mun berkuasa, dibangun Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan, hingga publikasi ilmu pengetahuan. Menurut beberapa sumber, Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan itu memiliki perpustakaan yang melampaui perpustakaan di Alexandria dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh cendekiawan. Salah satu cendekiawan itu adalah Al-Khwarizmi yang mempelajari aljabar, geometri, astronomi, dan berbagai bidang ilmu yang lain. Buku pertama Al-Khwarizmi adalah kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Buku tersebut membahas solusi sistematik dan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Sementara buku dengan judul Kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab Al-Hind merupakan sumbangan Al-Khwarizmi terhadap cabang aritmatika. Dari buku tersebut, ia memperkenalkan angka Arab dan kelak menjadi cikal bakal munculnya algoritma. Kontribusi Al-Khwarizmi tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan algoritma diambil dari kata algorismi, latinasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algoritmo, bermakna digit. Sumbangan Al-Khwarizmi tidak hanya seputar matematika. Al-Khwarizmi mempunyai sumbangan di bidang geografi. Ia menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard. Tidak banyak yang tahu kalau Al-Khwarizmi berperan penting dalam perkembangan ilmu komputer saat ini. Jasa penting Al-Khwarizmi itu tidak lepas dari penemuan algoritma. Algoritma selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju.
Hal ini termasuk teknologi kecerdasan buatan yang terkait erat dengan algoritma dalam pemrogramannya. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi adalah memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris, kemudian merumuskan aljabar Boolean. Aljabar Boolean memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui formula yang beroperasi pada 0 dan 1. Oke, demikian teman-teman pembahasan tentang seorang ilmuwan Muslim bernama Al-Khwarizmi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.